Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas dan Mbak Asisten, nama saya Azahra Fairuz Kamila Jasmine dengan NIM 111240040. Di sini saya akan melakukan pendeskripsian 7 sistem kristal. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dasar pembagian dari 7 sistem kristal yang biasa kita kenal dengan JPLN. J sendiri merupakan jumlah sumbu kristalografi, kemudian P sendiri merupakan perbandingan panjang sumbu kristalografi, L sendiri merupakan letak atau posisi dari sumbu kristalografi, dan yang terakhir N merupakan nilai dari sumbu C atau sumbu vertikal. Baiklah, masuk ke sistem kristal yang pertama. Jika kita lihat, sistem kristal ini mirip sekali dengan bentuk kubus. Namun untuk menentukan nama dari sistem kristal ini, kita harus menjabarkan satu persatu JPLN-nya. Dimulai dari J, yaitu jumlah sumbu kristalografi. Untuk sistem kristal ini memiliki 3 sumbu kristalografi, yaitu sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Kemudian untuk yang kedua, yaitu panjang dari sumbu kristalografi, panjang dari sumbu C, sumbu B, dan sumbu A itu sama. Jadi kita bisa sebut sistem kristal ini memiliki sifat isometris. Kemudian letak dari sumbu kristalografi. Letaknya itu yaitu sudut alfa, beta, dan gamma itu memiliki sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Di mana sudut alfa itu merupakan sudut di antara sumbu B dan sumbu C. Sudut beta itu sudut yang berada di sumbu A dan sumbu C. Kemudian sudut gamma itu berada di antara sumbu A dan sumbu B. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke nilai dari sumbu C atau sumbu vertikal. Jika kita pegang di sumbu C ini, kemudian kita putar 360 derajat, itu akan memiliki kenampakan atau menunjukkan kenampakan yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sistem kristal ini memiliki 4 kenampakan sumbu C, di mana dari penjabaran JPLN-nya tadi kita bisa namakan sistem kristal ini sistem kristal reguler ataupun isometris. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah unsur simetri, di mana untuk menentukan jumlah unsur simetri kita akan pasti membahas atau akan mencakup dari unsur-unsur simetri si sistem kristal ini. Untuk unsur-unsur simetri dari sistem kristal, yang pertama itu ada sumbu simetri, kemudian yang kedua ada bidang simetri, dan yang terakhir itu adalah pusat simetri. Selanjutnya kita mulai dari sumbu simetri, di mana sumbu simetri sendiri merupakan garis lurus yang jika kita tarik dan kemudian kita putar sebanyak 360 derajat dengan garis tersebut sebagai porosnya pada kedudukan tertentu, itu akan menampilkan atau menunjukkan kenampakan yang sama seperti ketika kita menentukan nilai sumbu C tadi. Jika kita putar, itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Kemudian sumbu simetri sendiri itu ada dibagi menjadi 3, yaitu sumbu utama yaitu sumbu C, kemudian ada sumbu lateral yaitu sumbu selain sumbu C, kemudian yang terakhir sumbu intermediate yaitu sumbu selain sumbu utama. Selanjutnya ada bidang simetri, di mana bidang simetri sendiri ini jika kita merupakan suatu bidang yang tegak lurus yang kita buat dari pusat kristal, dan itu akan memotong bagian sistem kristal ini menjadi 2 bagian yang sama besar, itu yang sisi kanan dan sisi kiri itu sama besar, dan akan melakukan pencerminan. Selanjutnya yaitu pusat simetri, di mana pusat simetri sendiri merupakan titik yang berada di tengah sistem kristal, di mana jika kita bayangkan ada garis yang melalui pusat simetri tadi dengan jarak yang sama, itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Itu bisa dikatakan sistem kristal ini memiliki pusat simetri. Contohnya jika kita bayangkan di tengah ini ada pusat simetri dan kita tarik garis lurus dengan jarak yang sama, itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Seperti jika kita tarik ke depan itu akan menunjukkan bidang, dan kita tarik ke belakang itu akan menunjukkan bidang yang sama. Selanjutnya juga jika kita tarik itu akan menunjukkan sudut dan sudut yang sama, kemudian ketemu rusuk dan rusuk yang sama, dan bisa kita katakan sistem kristal ini memiliki pusat simetri. Pusat simetri ini berhimpitan dengan pusat kristal, namun pusat kristal sendiri itu kita tidak bisa katakan sebagai pusat simetri.
Baiklah, kembali ke penentuan jumlah unsur simetri, dimulai dari sumbu utama. Sumbu utama dari sistem kristal reguler ini itu yaitu sumbu C. Namun karena sistem reguler ini memiliki sifat yang isometris, jadi bisa kita katakan sumbu B dan sumbu A itu juga bisa sebagai sumbu utama. Jadi sumbu utama dari sistem kristal reguler ini memiliki jumlah 3. Jadi kita bisa tuliskan 3L. L sendiri merupakan line. Sedangkan untuk nilai kenampakan dari sumbu utama ini itu kita bisa pegang dari sumbu C. Kemudian kita lihat kenampakan yang sama ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa tuliskan 3L4, di mana 4 sendiri merupakan kenampakan dari sistem kristal reguler. Baiklah, selanjutnya untuk menentukan sumbu lateral atau sumbu selain sumbu C, di mana untuk sistem kristal dari reguler ini sendiri memiliki sumbu B, sumbu A, dan sumbu C itu panjang yang sama. Jadi kita bisa katakan ini merupakan sumbu yang bernilai 3. Jadi kita bisa pakai dari sudut, ketemu sudut ini, kita hitung banyak jumlahnya berapa, ada 1, kemudian ada 2, 3, dan juga ada 4. Jadi kita bisa katakan jumlah sumbu lateral dari sistem kristal reguler ini ada 4. Kemudian ada nilai kenampakan dari sumbu lateral. Yang pertama ada 1, 2, 3, dan untuk jika kita inverse itu memiliki kenampakan yang sama kembali, 1, 2, 3. Jadi jika kita jumlahkan 3 tambah 3, 6. Jadi bisa kita tuliskan 4L36. Selanjutnya kita akan menentukan sumbu intermediate, di mana sumbu intermediate sendiri merupakan sumbu di antara sumbu utama. Kita bisa pegang di rusuk ketemu rusuk. Kemudian kita akan menentukan jumlahnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 jumlah sumbu intermediate. Kemudian untuk kenampakannya ada 1 dan ada 2. Jadi bisa kita tuliskan 6L2. Selanjutnya kita akan menentukan bidang simetri, di mana bidang simetri ini kita akan menentukan bidang yang bisa memotong sistem kristal ini sama besar. Dimulai dari sisi kenampakan yang sebelah sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sisi sebelah sini ada 1, 2, 3. Ada 4 tambah 3, 7. Kemudian selanjutnya ada 1, 2. Jadi 7 tambah 2, 9. Jadi untuk bidang yang bisa memotong sistem kristal ini sama besar itu ada 9. Jadi kita bisa tuliskan 9P. Kemudian ada pusat simetri. Jika kita bayangkan ada titik di tengah sistem kristal ini, kemudian kita tarik lurus ke depan dan ke belakang sama besar atau jaraknya sama, itu akan menentukan kenampakan bidang yang sama. Itu kalau kita tarik ke depan itu menampakkan bidang, kita tarik ke belakang itu sama menentukan ketemu bidang. Jika kita tarik ke atas, sebelah sini akan ketemu sudut dan ke bawah ketemu sudut, dan jika kita tarik ke atas dari si pusat simetri tadi ketemu rusuk dan ketemu rusuk. Jadi sama-sama menentukan jika sistem kristal ini memiliki pusat simetri. Jadi kita bisa tuliskan 1C. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri dari sistem kristal reguler. Namun untuk menentukan kelas simetri itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa menggunakan Hermann-Mauguin dan Schoenflies. Dimulai dari Hermann-Mauguin, kita akan pertama kita menentukan dari sumbu C-nya. Sumbu C atau sumbu utamanya ini sendiri itu memiliki nilai kenampakan 1, 2, 3, dan 4. Kita cek apakah memiliki inverse atau tidak. Ya, dia menunjukkan kenampakan yang sama dan menunjukkan itu memiliki inverse. Kemudian ketika kita memegang sistem kristal ini secara vertikal seperti ini pada sumbu C, kemudian yang tegak lurus adalah horizontalnya seperti ini. Jadi ketika kita potong secara horizontal seperti ini, itu akan menunjukkan dua kenampakan yang sama. Jadi kita bisa sebut sistem kristal pada reguler ini di sumbu C itu memiliki mirroring atau kenampakan yang sama.
Kemudian bisa kita tulis 4 bar M, di mana 4 itu menunjukkan nilai kenampakan dari sumbu C, kemudian bar itu ketika sumbu C-nya ini memiliki inverse, dan kemudian M sendiri itu ketika kita potong secara horizontal memiliki kenampakan yang sama. Selanjutnya kita menentukan dari sumbu lateral atau sumbu selain sumbu C. Namun karena nilainya panjang dari sumbu A, B, dan C itu sama, jadi kita menggunakan sumbu bernilai 3. Memiliki nilai kenampakan 1, 2, 3. Dan jika kita inverse, itu ada 1, kemudian ada 2, dan 3. Jadi ketika kita jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Namun karena pada saat kita inverse itu menunjukkan kenampakan yang sama, jadi kita menggunakan angka 3 saja. Jadi bisa kita tuliskan bar 3. Bar sendiri merupakan ketika sistem kristal ini di sumbu lateral ini bisa di inverse, dan 3 sendiri merupakan nilai kenampakannya. Selanjutnya kita akan menentukan sumbu intermediate atau sumbu di antara sumbu utama. Kita pegang di rusuk ketemu rusuk seperti ini, kita tentukan nilainya ada 1, 2. Nah, untuk kita cek inverse-nya, bisa di inverse menunjukkan kenampakan yang sama. Jadi 2 bar, kemudian kita cek dia kita potong secara horizontal seperti ini, membentuk nilai kedudukan kenampakan yang sama. Jadi kita bisa tuliskan 2 bar M. Sesuai dengan Hermann Wagwin tadi, jadi kita bisa tuliskan untuk dari sistem kristal reguler sendiri, Hermann Wagwinnya adalah 4 bar M, bar 3, 2 bar M. Selanjutnya, kita akan menentukan klasimetri menggunakan cara Schoenflies, di mana cara Schoenflies ini sendiri itu kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu yang menerangkan nilai kenampakan sumbu C. Ada 2 kemungkinan, yaitu nilai kenampakan 2 dan 4. Jika nilai kenampakannya itu 2, kita bisa tuliskan dengan T atau tetraeder. Sedangkan jika nilai kenampakannya 4, itu kita bisa tuliskan O atau oktaeder. Nah, karena ini memiliki nilai kenampakannya itu 4, jadi kita notasikan dengan O. Kemudian di bagian kedua itu menjelaskan atau menerangkan dari kandungan bidang simetrinya. Bisa kita lihat itu ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Sesuai urutannya dia memiliki 3 bidang simetri. Jadi kita notasikan dengan H. Jika tidak memiliki antara vertikal atau tidak memiliki diagonal namun tetap memiliki horizontal, tetap dinotasikan dengan H. Jika memiliki vertikal dan diagonal saja, tidak memiliki horizontal, maka dinotasikan dengan V. Dan jika memiliki diagonal saja, baru dinotasikan dengan D. Jadi, untuk sistem kristal reguler ini sendiri, itu untuk secara Schoenflies kita notasikan dengan O dan H. Setelah tadi kita menentukan klasimetri dari Hermann Wagwin dan Schoenflies-nya, jadi kita bisa tentukan klasimetri dari sistem kristal ini merupakan klasimetri heksotahedral dengan nama heksahedron. Selanjutnya kita akan menentukan notasi simbol dari sistem kristal reguler ini sendiri. Jika kita pegang seperti ini, yang terlihat adalah kenampakan dari sumbu A, sedangkan sumbu B dan sumbu C-nya itu tidak terlihat. Jadi kita bisa notasikan dengan 1, 0, 0, di mana 0,0-nya itu menerangkan bahwa sumbu B dan sumbu C-nya ini tidak terlihat. Untuk contoh mineral dari sistem kristal reguler ini sendiri, itu ada pirit, galena, dan fluorit menurut Bonwitz 2008. Masuk ke sistem kristal selanjutnya, kita akan melakukan deskripsi dari JPLN-nya terlebih dahulu. Yang pertama dari jumlah sumbu kristalografi itu ada 1, 2, dan 3, di mana yang ini adalah sumbu C, yang di sebelah samping ini sumbu B, dan yang menghadap kamera adalah sumbu A. Kemudian ada perbandingan panjang dari sumbu C, B, dan A ini sendiri, yaitu panjang dari sumbu A sama dengan sumbu B, namun tidak sama dengan sumbu C. Kemudian letak sudut kristalografinya itu sudut alfa, beta, dan gamma sama besarnya itu 90 derajat. Untuk nilai dari kenampakan sumbu C itu ada 1, 2, 3, 4.
Jadi menurut dari JPLN-nya kita bisa namakan sistem kristal ini sebagai sistem kristal tetragonal. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah unsur simetri, di mana jumlah unsur simetri itu sendiri itu mencakup dari unsur-unsur simetri suatu sistem kristal. Dimulai dari sumbu simetri sendiri, ada sumbu utama, di mana sumbu utamanya ini sendiri kita pakai yang C, jadi jumlahnya 1. Untuk nilai kenampakannya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa tuliskan L4. Kemudian untuk sumbu lateral atau sumbu selain sumbu C itu kita bisa pakai sumbu A ataupun sumbu B. Nah, di mana sumbu A atau sumbu B ini berarti berjumlah 2. Untuk nilai kenampakannya ada 1, 2. Jadi ada 2 nilai kenampakan. Jadi kita bisa tuliskan 2L2. Yang terakhir ada sumbu intermediate, di mana sumbu intermediate sendiri merupakan sumbu di antara sumbu utama. Kita pegang dari rusuk ketemu rusuk, ada 1, 2. Jadi jumlahnya ada 2. Kemudian untuk nilai kenampakannya ada 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan 2L2. Selanjutnya masuk ke bidang simetri dari sistem kristal tetragonal ini sendiri. Jika kita pegang secara vertikal seperti ini dan kita potong secara horizontal, ada satu bidang yang memotong 2 bagian sama besar. Kemudian jika kita pindah seperti ini, itu ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi bisa kita tuliskan 5P. Selanjutnya, kandungan dari pusat simetri di sistem kristal tetragonal. Jika kita bayangkan di tengah ini ada pusat simetri dan kita tarik garis yang melalui pusat simetri tadi menunjukkan kenampakan yang sama. Jika kita tarik ke depan menemui bidang dan kita tarik ke belakang menemui bidang juga. Jika kita tarik ke atas menemui bidang dan juga kita tarik ke bawah menemui bidang, maka bisa kita anggap sistem kristal tetragonal ini memiliki pusat simetri dan bisa kita tulis sebagai C. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri menurut Hermann Mauguin. Yang pertama kita mulai dari sumbu utamanya. Sumbu utama tadi bernilai 4 dan juga jika kita inverse itu memiliki kenampakan yang sama. Jadi kita bisa tulis 4 bar. Kemudian jika kita potong secara horizontal, dia memiliki kenampakan yang sama. Jadi kita bisa notasikan sebagai 4 bar M. Selanjutnya untuk di sumbu lateral itu tadi memiliki nilai kenampakan 2. Jadi kita bisa tulis 2. Kemudian jika kita inverse menunjukkan kenampakan yang sama juga. Kemudian jika kita potong secara horizontal menunjukkan kenampakan yang sama. Jadi kita bisa tuliskan 2 bar M. Selanjutnya untuk sumbu intermediate tadi memiliki kenampakan 2. Nilai kenampakan 2, jadi kita tuliskan 2. Kemudian ketika kita inverse menunjukkan kenampakan yang sama, dan jika kita potong secara horizontal juga menunjukkan kenampakan yang sama. Jadi kita bisa tuliskan untuk sumbu intermediate 2 bar M. Jadi untuk notasi dari kelas simetri menurut Hermann Mauguin, sistem kristal tetragonal ini sendiri kita notasikan sebagai 4 bar M, 2 bar M, 2 bar M. Selanjutnya, kita akan menentukan kelas simetri secara Schoenflies. Secara Schoenflies, kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu menerangkan nilai kenampakan yang tegak lurus dengan sumbu C, yaitu kita bisa menggunakan sumbu A ataupun sumbu B. Nilai kenampakannya ini ada 2 kemungkinan, yaitu bisa bernilai 2 ataupun tidak memiliki nilai kenampakan. Jika bernilai 2, kita bisa notasikan dengan D ataupun ditris, sedangkan jika tidak memiliki kenampakan, kita bisa notasikan dengan C atau siklik. Karena tadi dia memiliki 2 nilai kenampakan yang sama, jadi kita notasikan dengan D. Selanjutnya, di bagian yang kedua itu menerangkan nilai dari sumbu C. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bisa kita notasikan dengan 4. Kemudian yang bagian yang ketiga itu adalah kumpulan dari bidang simetri. Bidang simetri yang dimiliki dari sistem tetragonal ini ada bidang horizontal, vertikal, namun tidak memiliki diagonal. Tetapi karena tetap memiliki horizontal, jadi kita notasikan dengan H.
Setelah kita sudah menentukan kelas simetri secara Hermann-Mauguin dan Schoenflies tadi, jadi kita bisa menentukan kelas simetri dari sistem kristal ini, yaitu di tetragonal bipiramidal dengan nama sistem kristal yaitu tetragonal prisma orde 1. Selanjutnya, notasi simbol dari sistem kristal ini jika kita pegang secara vertikal seperti ini, kita melihat kenampakan dari sumbu A-nya saja. B dan C-nya tidak terlihat. Jadi kita bisa notasikan dengan 100. Untuk contoh mineral dari sistem kristal ini itu ada chalcopyrite dan xenotime menurut Bonwitz 2008. Selanjutnya, masuk ke sistem kristal selanjutnya, kita akan menjabarkan dari JPLN-nya dulu. Dimulai dari J, itu jumlah sumbu kristalografi, itu ada 4, yaitu ada sumbu C, sumbu A, sumbu B, dan sumbu D. Kemudian perbandingan panjang sumbu kristalografi, panjang sumbu A, B, dan D itu sama besarnya. Sedangkan sumbu C itu berbeda sendiri karena sumbu C lebih panjang daripada sumbu A, B, dan D. Kemudian masuk ke letak sudut kristalografinya. Sudut alfa dan beta itu besarnya sama 90 derajat, sedangkan gamma itu besarannya beda yaitu 120 derajat. Sedangkan untuk nilai kenampakan dari sumbu C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita bisa tentukan nama dari sistem kristal ini itu merupakan sistem kristal heksagonal. Selanjutnya kita masuk ke penentuan jumlah unsur simetri. Dimulai dari sumbu utama. Sumbu utamanya itu ada 1 yaitu sumbu C dengan nilai kenampakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bisa kita tuliskan L6. Kemudian masuk ke sumbu lateral. Sumbu lateralnya itu ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Memiliki 3, jadi jumlahnya ada 3. Bisa kita tuliskan 3L. Kemudian untuk nilai kenampakannya itu ada 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan 3L2. Selanjutnya untuk sumbu intermediate kita pegang di sini, sumbu di antara sumbu utama kita pegang di rusuk ketemu rusuk seperti ini, itu ada 1, 2, 3. Jadi ada jumlahnya ada 3, kemudian untuk nilai kenampakannya ada 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan 3L2. Selanjutnya masuk ke bidang simetri. Ini kita bisa pegang dari sebelah sini. Ini yang bisa memotong sama besar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jika kita putar seperti ini ada 7. Jadi ada 7 bidang yang memotong bagian sama besar. Kita bisa tuliskan 7P. Selanjutnya yang terakhir ada pusat simetri, di mana jika kita bayangkan di tengah kristal ini terdapat titik, dan jika kita tarik garis melalui titik tersebut akan membagi dua bagian kristal ini sama besar. Jadi kita bisa anggap sistem kristal ini memiliki pusat simetri. Bisa kita lambangkan dengan C atau sentrum. Selanjutnya, kita akan menentukan kelas simetri secara Hermann-Mauguin. Yang pertama kita melihat dari nilai kenampakan sumbu C. Itu memiliki nilai kenampakan 6 dan bisa kita inverse, memiliki bentuk yang sama, dan jika kita potong secara horizontal ada bidang yang memotong sama besar. Jadi bisa kita notasikan dengan 6 bar M. Selanjutnya untuk dari sumbu lateral itu memiliki nilai kenampakan 2 dan juga bisa kita inverse, memiliki kenampakan yang sama, dan jika kita potong secara horizontal itu memiliki bidang yang sama besar. Jadi bisa kita notasikan sebagai 2 bar M. Selanjutnya sama di sumbu yang intermediate ini juga memiliki 2 kenampakan yang sama, bisa kita inverse dan juga memiliki bidang yang memotong bagian ini sama besar. Jadi bisa juga kita notasikan menjadi 2 bar M. Selanjutnya penentuan kelas simetri secara Schoenflies. Tadi nilai kenampakan dari sumbu lateral dan intermediate itu 2. Jadi kita notasikan dengan D atau Didris. Kemudian nilai kenampakan dari sumbu C itu 6. Jadi kita notasikan dengan 6. Dan untuk bagian yang ketiga yaitu kumpulan dari bidang simetri
sistem kristal ini memiliki bidang horizontal dan vertikal, jadi kita notasikan dengan H. Jadi menurut Schoenflies, notasi dari kelas simetri ini ada D6H. Setelah tadi kita menentukan kelas simetri secara Hermann Mauguin dan juga Schoenflies, kita bisa menentukan kelas simetri dari sistem kristal ini, yaitu diheksagonal bipiramidal dengan nama sistem kristal yaitu heksagonal prisma orde 1, di mana notasi simbol dari sistem kristal ini yaitu 1010 dengan contoh mineral yaitu kuarsa dan ametis menurut Bonwitz 2008. Sistem kristal selanjutnya, yang pertama itu dari jumlah sumbu kristalografinya itu ada 4, yaitu ada sumbu C, sumbu A, sumbu B, dan sumbu D. Kemudian untuk perbandingan panjang dari sumbu kristalografinya itu sendiri, itu sumbu A, sumbu B, dan sumbu D itu sama panjangnya, sedangkan sumbu C-nya ini berbeda sendiri, dia lebih tinggi dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu D. Kemudian ada letak dari sudut kristalografinya itu sendiri, yaitu sudut alfa dan sudut beta itu sama besarnya 90 derajat, dan sudut gamma itu berbeda, yaitu besarnya 120 derajat. Yang terakhir ada nilai dari sumbu C, itu ada 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah unsur simetri dari sistem kristal trigonal ini. Dimulai dari sumbu utamanya, itu sumbu C memiliki jumlah 1 dengan nilai kenampakan 1, 2, 3, dan juga jika kita inversekan, itu kita menemukan rusuk ada 1, 2, dan 3. Nah, karena kita memiliki 6 kenampakan yang sama, namun kita menemukan kenampakannya itu 3 sisi dan 3 rusuk, jadi kita menuliskannya itu ada L36. Kemudian untuk sumbu lateral, karena kita pegang seperti ini dan tidak memiliki nilai kenampakan yang sama, jadi kita tidak perlu tuliskan. Selanjutnya untuk sumbu intermediate kita pegang dari rusuk bertemu sisi seperti ini, itu memiliki jumlah 1, 2, 3, dan untuk nilai kenampakan 1, 2, jadi bisa kita tuliskan 3L2. Selanjutnya kita akan menentukan bidang simetri. Bidang simetri dari sistem kristal trigonal ini sendiri ada 1, 2, kemudian 3 dan 4 secara horizontal. Kemudian selanjutnya untuk pusat simetri dari sistem kristal ini sendiri itu tidak ada, dikarenakan jika kita bayangkan ada titik di tengah kristal ini dan kita tarik garis melalui pusat kristal tersebut, itu dia tidak akan menemukan kenampakan yang sama. Jika kita tarik ke depan akan menemui sisi, dan jika kita tarik ke belakang itu akan menemui rusuk. Jadi untuk sistem kristal trigonal ini tidak memiliki pusat simetri. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri secara Hermann Mauguin dan Schoenflies. Yang pertama itu secara Hermann Mauguin. Dari sumbu yang pertama itu sumbu utama atau sumbu C. Nah, dari sumbu utama ini kita memiliki nilai kenampakan setelah di inverse tadi 6. Karena juga bisa di inverse, jadi kita bisa tulis bar. Jadi kita bisa tulis 6 bar, dan juga karena dia memiliki perpotongan, jika ada bidang yang bisa memotong dan membagi dua bagian yang sama besar, jadi kita bisa tuliskan 6 bar M. Kemudian masuk ke sumbu lateral, di mana di sumbu lateral ini kita pegang seperti ini. Tadi tidak memiliki nilai kenampakan dan juga tidak bisa di inverse. Jadi kita tuliskan saja yang bisa memotong bidang yang bisa memotong di sumbu lateral ini. Jadi kita tulis M saja. Kemudian untuk di sumbu intermediate itu dia tidak bisa di inverse dan juga tidak bisa dipotong atau tidak memiliki mirroring. Jadi kita tulis nilai kenampakannya saja, yaitu 2. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri secara Schoenflies, di mana dimulai dari bagian pertama, yaitu yang nilai yang
ada pada sumbu lateral atau intermediate. Pada sumbu lateral dan intermediate itu yang ada di sumbu intermediate, yaitu 2. Dan bisa kita notasikan dengan D atau didris. Kemudian masuk ke sumbu utama, nilai dari sumbu utama itu ada 1, 2, 3 sebelum di-invert. Jadi kita tuliskan 3. Kemudian bagian ketiga itu ada kumpulan dari bidang simetri yang ada pada sistem kristal trigonal ini. Dia memiliki horizontal dan juga vertikal. Jadi kita bisa notasikan dengan H. Jadi secara Schoenflies kita notasikan dengan D2H. Setelah tadi kita bisa menentukan kelas simetri secara Hermann-Malguin dan Schoenflies, kita bisa menentukan kelas simetri dari sistem trigonal ini, yaitu ditrigonal bipiramidal dengan nama sistem kristal yaitu trigonal prisma orde 1 dengan notasi simbolnya yaitu 1010 dengan contoh mineral yaitu ilmenit dan hematit menurut Bonwitz 2008. Selanjutnya masuk ke sistem kristal yang kelima. Kita akan jabarkan dari JPLN terlebih dahulu. Yang pertama dari jumlah sumbu kristalografinya itu ada 3, yaitu ada sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Sumbu A itu biasa dikenal dengan sumbu Bracci, kemudian sumbu B itu biasa disebut dengan sumbu makro, kemudian yang C itu biasa disebut sumbu basal. Kemudian untuk perbandingan panjang sumbu kristalografinya itu panjang C, B, dan A itu sama-sama tidak sama panjang. Kemudian untuk letak sudut kristalografinya itu sudut alfa, beta, dan gamma sama besarnya 90 derajat. Kemudian untuk nilai dari sumbu C atau sumbu vertikalnya itu ada 1, 2. Jadi memiliki 2 nilai kenampakan. Dari ciri-ciri tersebut kita bisa pastikan ini merupakan sistem kristal ortorombik. Selanjutnya kita langsung masuk ke penentuan jumlah unsur simetri. Dimulai dari sumbu utama yaitu sumbu C itu memiliki jumlah 1 dengan nilai kenampakan 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan L2. Kemudian sumbu lateral itu bisa menggunakan sumbu A dan sumbu B, namun karena panjang dari sumbu A dan sumbu B ini berbeda, jadi kita jelaskan satu per satu. Dimulai dari sumbu A itu memiliki jumlah 1 dengan nilai kenampakan 1 dan 2. Jadi kita tuliskan L2. Kemudian dari yang sisi B itu memiliki jumlah 1 dengan nilai kenampakan juga 2, 1, 2. Jadi kita tulis L2. Untuk sistem kristal ini tidak memiliki sumbu intermediate, jadi kita tidak tuliskan. Selanjutnya bidang simetri dari sistem kristal ortorombik ini sendiri itu ada bidang yang memotong dari sistem kristal ini. Yang pertama ada 1, kemudian ada 2, dan secara horizontal itu ada 3. Jadi kita bisa tuliskan 3P. Kemudian ada pusat simetri dari sistem kristal ortorombik sendiri. Itu jika kita bayangkan ada titik pusat yang ada di tengah kristal ini. Jika kita tarik garis melalui pusat tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Jika kita tarik ke depan akan menemukan sisi, dan juga jika kita tarik ke belakang akan menemukan sisi. Jadi kita bisa katakan sistem kristal ortorombik ini memiliki pusat simetri yang bisa kita notasikan dengan C atau sentrum. Kita akan menentukan kelas simetri secara Hermann-Malguin. Untuk secara Hermann-Malguin dimulai dari sumbu C itu memiliki 2 nilai kenampakan, bisa di-inverse, dan juga dia memiliki bidang yang memotong bagian sama besar. Jadi kita bisa notasikan menjadi 2 bar M. Selanjutnya untuk sumbu lateral itu ada sumbu A dan sumbu B. Dimulai dari sumbu A itu memiliki 2 nilai kenampakan yang sama juga, bisa di-inverse, dan dia juga memiliki bidang yang memotong bagian ini sama besar. Selanjutnya yang di sumbu B ini sendiri dia memiliki 2 nilai kenampakan yang sama dan bisa di-inverse, dan memiliki bidang yang bisa memotong sama besar. Jadi kita bisa notasikan juga dengan 2 bar M. Jadi untuk notasi Hermann-Malguin dari ortorombik sendiri itu 2 bar M, 2 bar M, dan 2 bar M. Untuk sumbu intermediate-nya sendiri dia tidak punya. Langsung masuk ke kelas simetri dari secara Schoenflies. Dimulai dari sumbu
lateralnya itu sumbu lateralnya itu memiliki dua nilai kenampakan. Jadi kita bisa notasikan dengan D atau didris. Kemudian bagian yang kedua itu dilihat dari nilai kenampakan di sumbu C itu memiliki dua nilai kenampakan, jadi kita notasikan dengan 2. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah kumpulan dari bidang simetri yang dimiliki dari sistem kristal ortorombik ini, ada memiliki vertikal dan juga horizontal. Jadi kita notasikan dengan H. Jadi secara Schoenflies kita notasikan dengan D2H. Setelah tadi kita menentukan klasimetri secara Hermann Mauguin dan juga Schoenflies, kita bisa menentukan klasimetri dari sistem kristal ini, yaitu ortorombik bipiramidal dengan nama sistem kristal yaitu kombinasi ortorombik Bracci 100, makro 010, basal pinakoid 001 dengan contoh mineral dari sistem kristal ini yaitu aragonit dan barit menurut Winarno tahun 2020. Masuk ke sistem kristal selanjutnya, kita akan pendeskripsian secara JPLN-nya terlebih dahulu. Untuk J-nya sendiri ini ada 3. Yang pertama ada sumbu A yang biasa disebut dengan sumbu klino, kemudian sumbu B atau yang biasa disebut dengan sumbu orto, kemudian yang terakhir sumbu C itu adalah sumbu basal. Kemudian untuk perbandingan panjang sumbu kristalografinya itu A, B, dan C itu sama-sama berbeda panjangnya. Jadi kita bisa sebutkan atau kita bisa tuliskan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kemudian untuk letak sudut kristalografi dari sistem kristal ini, alfa dan gamma itu sama dengan 90 derajat, namun beta itu tidak sama dengan 90 derajat. Untuk nilai kenampakan dari sumbu C atau sumbu vertikalnya ini sendiri, itu jika kita putarkan secara 360 derajat itu menunjukkan kenampakan yang berbeda-beda. Jadi kita tuliskan saja 0. Dari ciri-ciri dan JPLN yang sudah kita sebutkan tadi, kita bisa menentukan bahwa sistem kristal ini merupakan sistem kristal monoklin. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah unsur simetri dari sistem kristal monoklin ini. Untuk yang pertama itu kita lihat dari sumbu utamanya. Sumbu utama dari sistem kristal monoklin ini tidak ada. Jadi kita langsung lanjut ke sumbu lateral. Sumbu lateral sendiri kita menggunakan sumbu B. Mengapa tidak sumbu A? Karena sumbu A ini tidak memiliki nilai kenampakan yang sama. Jadi kita akan menggunakan sumbu B. Sumbu B ini memiliki nilai kenampakan 1, 2. Jadi kita bisa tuliskan L2. Kemudian untuk sumbu intermediate, sistem kristal monoklin juga tidak memiliki. Kemudian untuk bidang simetri dari sistem kristal monoklin sendiri, itu bisa kita tarik bidang dari sini dan membagi bagian yang sama besar. Jadi kita bisa tuliskan P. Kemudian untuk pusat simetri dari sistem kristal monoklin, kita bayangkan jika ada titik atau pusat di tengah kristal ini, jika kita tarik garis melalui pusat yang ada di kristal ini sendiri, itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Jika kita tarik ke depan, itu akan menunjukkan bidang, dan jika kita tarik ke belakang, ini akan menunjukkan juga bidang. Jadi kita bisa pastikan dia memiliki pusat simetri yang bisa kita notasikan dengan C atau sentrum. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri secara Hermann Mauguin terlebih dahulu. Untuk Hermann Mauguin pada sistem kristal monoklin ini terdapat hanya satu bagian, yaitu yang menjelaskan sumbu lateral, ada tidaknya nilai kenampakan dan juga ada tidaknya bidang yang membagi rata dan membagi bagian yang sama besar. Yang pertama untuk nilai kenampakannya ada 1, 2, kemudian ada bagian atau ada bidang yang membagi bagian yang sama besar. Jadi kita bisa notasikan dengan 2 bar M. Untuk klasifikasi secara Schoenflies itu dimulai dari sumbu lateral yang A, karena dia tidak memiliki nilai kenampakan, maka kita notasikan dengan C atau siklik. Kemudian yang bagian kedua kita lihat dari nilai kenampakan sumbu C, karena dia tidak ada, maka kita menggunakan sumbu lateral yang B, memiliki 2 nilai kenampakan, jadi kita tuliskan 2. Kemudian yang bagian terakhir itu kita lihat, kalau misalkan jika kita pegang secara horizontal seperti ini, ada satu bidang, unsur bidang yaitu horizontal. Jadi kita bisa
notasikan dengan H. Jadi untuk Schoenflies kita notasikan dengan C2H. Setelah kita tadi menentukan kelas simetri secara Hermann-Maugin dan Schoenflies, kita mendapat menentukan kelas simetri dari sistem kristal ini, yaitu prismatik, dengan nama sistem kristal yaitu kombinasi monoklin klino 100, makro 010, dan basal 001, dengan contoh mineral yaitu gypsum dan azurit menurut Winarno tahun 2020. Masuk ke sistem kristal yang terakhir, yaitu seperti biasa kita akan deskripsikan secara JPLN terlebih dahulu. Yang pertama itu ada jumlah sumbu kristalografinya, itu terdapat 3. Yang pertama ada sumbu A yang biasa dikenal dengan sumbu Bracci, kemudian ada sumbu B yang biasa disebut dengan sumbu makro, kemudian yang sumbu C yang terakhir itu ada sumbu basal. Kemudian untuk perbandingan panjang sumbu kristalografinya itu sumbu A tidak sama dengan sumbu B, tidak sama juga dengan sumbu C. Jadi panjang dari sumbu-sumbunya ini sama sekali tidak sama panjang. Kemudian untuk letak sumbu kristalografinya itu sudut alfa, beta, dan gamma itu tidak sama besar dan tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai kenampakan dari sumbu C atau sumbu vertikalnya itu tidak sama. Jadi kita tuliskan dengan 0 saja. Jadi dari ciri-ciri tersebut kita bisa pastikan untuk sistem kristal ini merupakan sistem kristal trik. Selanjutnya kita masuk ke penentuan dari jumlah unsur simetri. Dimulai dari sumbu utama yaitu sumbu C, kita lihat dia tidak memiliki nilai kenampakan, jadi tidak usah kita tulis. Kemudian dari sumbu lateralnya itu juga tidak memiliki kenampakan baik dari sumbu A maupun sumbu B, dan sumbu intermediate-nya juga itu tidak memiliki nilai kenampakan. Jadi langsung kita skip ke bidang simetri. Untuk dari bidang simetrinya itu sendiri, itu jika kita lihat dia juga tidak memiliki bidang yang bisa memotong sama besar. Jadi langsung masuk ke pusat simetri. Untuk pusat simetri bisa kita lihat dari yang sebelah sini. Jadi jika kita bayangkan ada titik simetri, titik yang ada di pusat kristal ini sendiri, jika kita tarik itu akan menunjukkan kenampakan yang sama. Jadi untuk jumlah unsur simetri dari sistem kristal ini hanya memiliki pusat simetri. Jadi kita tuliskan saja dengan C. Selanjutnya kita akan menentukan kelas simetri dari sistem kristal triklin ini sendiri. Nah, kelas simetri dari sistem kristal triklin ini sendiri dimulai dari Hermann-Maugin karena dia tidak memiliki sumbu simetri dan juga bidang simetri, hanya memiliki pusat simetri. Jadi kita notasikan dengan 1 dengan titik di atasnya. Sedangkan jika tidak memiliki pusat simetri, maka kita hanya notasikan dengan 1 saja. Kemudian secara Schoenflies itu dikarenakan sumbu lateralnya itu tidak bernilai, maka kita simbolkan atau notasikan dengan C atau siklik. Kemudian karena dia memiliki pusat simetri, jadi kita notasikan dengan CI. Menurut dari sistem kelas simetri Hermann-Maugin dan juga Schoenflies tadi, jadi kita bisa menentukan kelas simetri dari sistem kristal ini yaitu pinakoidal. Untuk nama sistem kristal ini yaitu kombinasi triklin Bracci 100, makro 010, basal pinakoid 001 dengan contoh mineral kianit menurut Winarno tahun 2020. Sekian pendeskripsian 7 sistem kristal dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.